Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram, khususan ila Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum, Mbah Membajuri. Al-Fatihah. Oke, beranjak pada penjelasan pelajaran 6. Cakupan materi dalam pelajaran 6 yaitu akan menjelaskan mengenai struktur idhofah, struktur man'ut na'at, struktur atof, maktuf dan maktuf alaih, dan struktur badal dan mubdal minhu. Sebelum kita beranjak untuk menjelaskan struktur idhofah dan man'ut na'at, alangkah lebih baik kita memahami kembali mengenai isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah itu bisa diketahui dengan beberapa tanda. Tanda yang pertama, bahwa isim ma'rifah itu katanya didahului dengan kata sandang al. Bisa dilihat pada teks ini kata-kata yang diberi lingkaran berwarna biru. Ada kata al-miyahu, al-ma'u, al-mutlaqu, al-ma'u, al-musyammasu, dan seterusnya. Itu didahului dengan al sebagai tanda isim ma'rifah. Yang nomor 2, isim ma'rifah juga merupakan isim dhamir atau kata ganti orang, dan contohnya dalam teks ini lihat ada hu, ada kata hu, dan ada kata huwa. Kata hu dan huwa merupakan isim dhamir atau kata ganti orang. Kemudian tanda yang nomor 3, isim ma'rifah juga merupakan isim mausul atau kata ganti atributif. Dalam teks ini bisa dilihat ada kata ma dalam kalimat bima dan kata alladzi yang terletak setelah huwa, yaitu walladzi. Ma dan alladzi merupakan isim mausul atau kata ganti atributif. Perlu diingat juga bahwa di teks ini isim ma'rifat itu yang berwarna hijau ya. Terus kita menjelaskan yang selanjutnya yaitu isim nakirah. Pada dasarnya isim nakirah adalah isim-isim selain isim yang disebutkan tadi, atau kata-kata yang selain kata-kata yang selain disebutkan kata tadi, yaitu isim ma'rifah. Bisa dilihat ada kata arba'atu aqsamin, zahirin mutahirin, baghdadiyin, takriban, istiqmal, dan seterusnya. Dalam teks ini isim nakirah itu diberi warna merah. Isim nakirah merah dan isim ma'rifah itu hijau, sedangkan tulisan atau teks yang tidak berwarna itu merupakan bukan isim nakirah, juga bukan isim ma'rifah. Ya, kita akan menjelaskan mengenai struktur idhofah dan man'ut na'at. Terlebih dahulu yaitu struktur idhofah. Struktur idhofah itu ada 2 rumus. Yang pertama, idhofah dengan rumus in plus im. Contoh kalimatnya adalah aqsamul miyahi. Kata aqsamu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi mudhof, sedangkan al-miyahi merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi mudhof ilaih. I'rabnya itu jar dan tanda bacanya dengan kasroh, al-miyahi. Kemudian contoh yang lain ada kata isti'maluhu.
ada kalimat isti'maluhu. Isti'malu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi mudhof. Sedangkan hu dalam kalimat isti'maluhu merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi mudhof ilaih. I'rabnya juga jar. Kemudian ada kalimat dunal qullataini. Duna merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi mudhof, sedangkan al-qullataini itu merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi mudhof ilaih. I'rabnya jar dan tanda jarnya itu dengan ya nun. Kemudian rumus yang kedua mengenai rumus idhofah, yaitu idhofah dengan rumus in plus in non isim sifah. Contoh struktur idhofah dalam teks ini, yaitu yang pertama ada kalimat arba'atu aqsamin. Arba'atu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi mudhof, sedangkan kata aqsamin merupakan isim nakirah non isim sifat yang berstatus menjadi mudhof ilaih. I'rabnya jar dan tanda jarnya itu dengan kasroh. Contoh yang selanjutnya itu ada kalimat khamsu mi'ati ridlin. Khamsu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi mudhof, sedangkan mi'ati merupakan isim nakirah non isim sifah yang berstatus menjadi mudhof ilaih. Ia juga berstatus menjadi mudhof. I'rabnya dengan jar dan tanda bacanya dengan kasroh. Kemudian kata ridlin. Kata ridlin merupakan isim nakirah non isim sifah yang berstatus menjadi mudhof ilaih. I'rabnya jar dan tanda jarnya dengan kasroh. Kemudian ada menjelaskan mengenai struktur man'ut na'at. Struktur man'ut na'at dengan rumus in plus in isim sifah. Perlu dipahami juga perbedaan antara isim sifah dan isim non sifah. Isim sifah perbedaannya dengan isim non sifah yaitu apabila isim sifah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya ditambahi dengan kata yang pada awalnya. Nah, dan struktur man'ut na'at contohnya dalam teks ini yaitu yang pertama ada kalimat tohirin mutohirin. Tohirin merupakan kata tohirin merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi man'ut, sedangkan mutohirin merupakan isim nakirah isim sifah yang berstatus menjadi na'at. Dan perlu diingat pula bahwa i'rabnya na'at itu mengikuti man'utnya. Di kata mutohirin yang berstatus menjadi na'at itu i'rab harokat terakhirnya itu mengikuti kata tohirin yang berstatus menjadi man'ut. Mutohirin dengan kasroh karena mengikuti kata tohirin yang juga berstatus menjadi man'ut. Kemudian contoh yang selanjutnya ada kata tohirin mutohirin makruhin. Kalimat tohirin mutohirin makruhin merupakan struktur man'ut na'at. Kata tohirin merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi man'ut, sedangkan kata mutohirin merupakan isim nakirah isim sifah yang berstatus menjadi na'at.
ia juga menjadi man'ut. Dan i'rabnya kata muthahirin dalam kalimat tohirin mutahirin makruhin itu mengikuti man'utnya, yaitu tohirin. Kemudian kata makruhin merupakan isim nakirah, isim sifah, ia berstatus menjadi na'at. Dan i'rabnya kata makruhin itu mengikuti man'utnya, yaitu kata muthahirin. Seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya ada kalimat ma'in najisin. Kalimat ma'in najisin. Kata ma'in merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi man'ut, sedangkan kata najisin merupakan isim nakirah, isim sifah yang berstatus menjadi na'at. I'rabnya kata najisin itu mengikuti kata ma'in, karena kata ma'in itu berstatus menjadi man'ut, sedangkan najisin itu berstatus menjadi na'at. Oke. Kemudian ada kalimat ridlin baghdadiyin. Kata ridlin merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi man'ut, sedangkan baghdadiyin merupakan isim nakirah, isim sifah yang berstatus menjadi na'at. Dan seperti tadi contoh yang awal, seperti contoh tohirin mutahirin makruhin, bahwa baghdadiyin i'rabnya juga mengikuti kata ridlin. Ada cacatan, itu kata baghdadiyin itu bisa menjadi isim sifah dari non isim sifah. Non isim sifah menjadi isim sifah jika ada tambahan ya yang ditasdid di akhirnya. Ayo. Setelah kita mengetahui mengenai struktur idhofah dan struktur man'ut na'at yang tadi, ada kata tertentu yang selalu menjadi mudhof dalam teks-teks berbahasa Arab. Contohnya kata ghairi makruhin. Ghairi dalam kalimat ghairi makruhin. Ghairi, kata ghairi itu kata yang selalu menjadi mudhof dalam teks-teks bahasa Arab. Akan di dalam teks ini pun juga menjadi mudhof. Dan kata makruhin merupakan isim nakirah yang berstatus isim nakirah, isim sifat yang berstatus menjadi mudhof ilaih. Kemudian kata tertentu yang selalu menjadi mudhof ada kata ghairi juga mutahirin. Terus ada lagi kata duna dalam kalimat dunal qullataini. Duna dalam teks-teks berbahasa Arab itu selalu berstatus menjadi mudhof, dan kata setelah duna merupakan kata atau isim yang berstatus menjadi mudhof ilaih, seperti kata al-qullataini itu statusnya menjadi mudhof ilaih, i'rabnya jar dan tanda jarnya dengan ya nun. Lanjut. Ini adalah struktur man'ut na'at dengan rumus im isim sifah atau isim ma'rifah plus isim ma'rifah isim sifah. Dan ini merupakan rumus struktur man'ut na'at yang paling mudah untuk dipahami. Contohnya adalah kalimat al-ma'ul mutlaqu. Al-ma'u merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi man'ut, sedangkan al-mutlaqu merupakan isim ma'rifah, isim sifah yang berstatus menjadi na'at. Diingat juga bahwa na'at, i'rabnya na'at itu mengikuti man'utnya.
Kalau naatnya adalah mutlaku, maka i'rabnya al-mutlaku itu aslinya mengikuti al-ma'u, karena al-ma'u itu sebagai man'ut ya. Kemudian ada kalimat al-ma'ul musyammasu. Al-ma'u merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi man'ut. Al-musyammasu merupakan isim ma'rifah, isim sifah yang berstatus menjadi na'at. Kemudian ada kalimat al-ma'ul musta'malu. Al-ma'u merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi man'ut. Sedangkan kata al-musta'malu status menjadi isim ma'rifah, isim sifah yang berstatus menjadi na'at. Perlu dipahami ya bahwa i'rabnya na'at itu mengikuti i'rabnya man'ut. Kemudian isim nakirah bukan isim sifah yang diakhiri dengan alif dibaca dengan fathah tanwin. Contoh katanya adalah isim takriban. Contoh katanya adalah kata takriban. Kata takriban merupakan isim nakirah bukan isim sifah yang diakhiri dengan alif dibaca dengan fathah tanwin. Alifnya dalam kata takriban itu terakhir sendiri. Makanya kemudian di fathah tanwin, dan juga karena takriban itu bukan merupakan isim sifah. Yang selanjutnya, struktur atof. Struktur atof itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada huruf atof, nomor 2 ada ma'tuf, kemudian ada ma'tuf alaih. Struktur atof itu berfungsi untuk mengumpulkan beberapa kalimat dalam satu kalimat. Seperti contoh dalam teks ini adalah kata al-musta'malu wal mutaghayyiru. Al-musta'malu, kata al-musta'malu merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi ma'tuf alaih, sedangkan wa itu merupakan huruf atof. Jadi huruf atof dalam teks bahasa Arab itu salah satunya adalah waw, wawu atau wa. Sedangkan kata al-mutaghayyiru merupakan isim ma'rifah yang berstatus menjadi ma'tuf. Dan i'rabnya ma'tuf, ingat-ingat, i'rabnya ma'tuf itu mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih. Jadi i'rabnya kata al-mutaghayyiru itu mengikuti i'rabnya kata al-musta'malu. Karena apa? Karena kata al-musta'malu itu menjadi ma'tuf alaih, sedangkan kata al-mutaghayyiru itu menjadi ma'tuf. Contoh yang kemudian ada kalimat tohirin yang dilingkari itu panjang, kemudian tohirinnya berwarna merah, dan lingkaran kecil itu yang kata tohirinnya itu berwarna hijau. Tohirin yang berwarna merah merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf alaih, sedangkan tohirin agak jauh setelahnya yang berwarna hijau itu merupakan ma'tuf. Dan seperti tadi huruf atofnya adalah wawu, wa. Kemudian ada kalimat tohirin mutohirin yang itu lagi. Tohirin mutohirin makruhin istimaluhu, dan kata watohirin. Tohirin dalam lingkaran yang panjang yang berwarna merah itu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf alaih. Dan kata tohirin yang terletak setelah huruf atof yaitu kata wawu merupakan isim nakirah. Tohirin merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf. I'rabnya kata tohirin itu mengikuti i'rabnya kata tohirin yang awal yang berwarna merah. Karena apa? Karena kata tohirin yang berwarna merah itu merupakan ma'tuf alaih, sedangkan kata tohirin itu berstatus ma'tuf.
kalimat selanjutnya ada kata wa tahirin ghairi mutahhirin wa ma'in. Itu agak jauh sekali ketimbang yang tadi ya. Kata tohirin yang berwarna merah itu dalam teks itu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf alaih, sedangkan kata ma'in yang terletak setelah huruf athof yaitu huruf wawu merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf. Jadi i'rabnya ma'in, karena ma'in itu menjadi ma'tuf, maka i'rabnya mengikuti ma'tuf alaihnya, yaitu kata tohirin yang berwarna merah. Dalam teks yang lain itu al-mi'u allati yajuzu at-tadbiru biha sampai akhir. Contoh struktur athof dalam kalimat dalam teks ini yaitu pertama kalimat ma'us sama'i wa ma'ul bahari. Dalam kalimat ma'us sama'i wa ma'ul bahari yang menjadi ma'tuf alaihnya adalah kata ma'u dalam kalimat ma'us sama'i, sedangkan huruf athofnya jelas kata atau huruf wawu. Sedangkan yang menjadi ma'tuf merupakan ma'u dalam kalimat ma'ul bahari. Ma'u dalam kalimat ma'ul bahari itu kan kedudukannya ma'tuf, maka i'rabnya mengikuti kata ma'u dalam kalimat ma'us sama'i. Kemudian ada lagi contoh yaitu ma'ul bahri wa ma'un nahri. Ma'u dalam kalimat ma'ul bahri merupakan isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf alaih, sedangkan huruf athofnya sudah jelas yaitu huruf wawu. Kemudian ma'u dalam kalimat ma'un nahri yang berwarna hijau, ma'u yang berwarna hijau itu isim nakirah yang berstatus menjadi ma'tuf. Jadi i'rabnya ma'u yang berwarna hijau itu mengikuti ma'u yang berwarna merah, karena ma'u yang berwarna merah itu berstatus menjadi ma'tuf alaih. Kemudian ada kalimat wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri. Seperti tadi juga kata ma'u yang berwarna merah dalam kalimat ma'un nahri itu berstatus menjadi ma'tuf alaih, sedangkan ma'u yang berwarna hijau dalam kalimat ma'ul bi'ri itu berstatus menjadi ma'tuf, sedangkan huruf athofnya sudah jelas yaitu wawu. Kemudian contoh yang lain ada kalimat ma'ul bi'ri wa ma'ul aini. Kemudian ada kalimat wa ma'ul aini wa ma'us salji. Jadi diingat-ingat ya, yang berwarna merah itu berstatus ma'tuf alaih, sedangkan yang berwarna hijau itu berstatus menjadi ma'tuf. Dan huruf athof itu sudah jelas, salah satunya adalah wawu. Kemudian ada kalimat ma'us salji wa ma'ul barodi. Oke. Dan terakhir itu mengenai struktur badal. Struktur badal itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah badal dan mubdal minhu. Struktur badal berfungsi untuk merincikan kata sebelumnya, sedangkan mubdal minhu adalah kata yang dirincikan, yang diperjelas. Badal itu memperjelas, mubdal minhu itu yang dijelaskan. Oke, langsung saja contohnya dalam teks ini. Itu ada kata arba'atu menjadi mubdal minhu. Dilihat dalam teks itu yang berwarna merah itu menjadi mubdal minhu, sedangkan
yang berwarna hijau dalam lingkaran itu menjadi badal. Kata arba'atu itu isim nakiro yang berstatus menjadi mubdal minhu. Dan kata arba'atu akan dirincikan oleh kata tohirin. Karena apa? Karena tohirin itu merupakan badal dari kata arba'ati. Ala arba'ati aqsamin tohirin. Jadi ulang. Langsung saja contohnya, yaitu dalam teks ini bisa dilihat kata arba'ati. Kata arba'ati yang berwarna merah itu berstatus menjadi mubdal minhu, dan kata tohirin yang berwarna hijau itu menjadi berstatus menjadi badal. Mubdal minhu itu sesuatu yang dirincikan. Jadi kata arba'ati itu dirincikan oleh kata tohirin yang menjadi rinciannya seperti itu. Dan i'rabnya badal itu selalu mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Di kata tohirin bisa beri'rab jar dengan tanda kasroh itu karena mengikuti mubdal minhunya, yaitu kata arba'ati. Karena arba'ati berstatus menjadi majrur dan i'rabnya itu jar, dan tanda jarnya itu dengan kasroh. Seperti itu. Kemudian ada kata sayyidina dalam kalimat ala sayyidina itu yang berwarna merah, dan kata Muhammadin yang berwarna hijau itu. Kata sayyidina itu isim nakiro yang berstatus menjadi mubdal minhu, sedangkan kata Muhammadin itu berstatus isim ma'rifah yang berstatus menjadi badal. Di kata sayyidina itu dirincikan oleh kata Muhammadin, karena kata Muhammadin itu berstatus menjadi badal, dan kata sayyidina, kata sayyidi itu berstatus menjadi mubdal minhu, dan i'rabnya kata Muhammadin itu harus mengikuti kata sayyidi, karena kata Muhammadin itu menjadi badal dan kata sayyidi itu menjadi mubdal minhu. Dan kesimpulannya, badal itu, i'rabnya badal itu harus selalu mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Oke, kaidah pada pelajaran 6. Di dalam bahasa Arab ada struktur man'ut plus na'at. Nomor 2, struktur man'ut plus na'at bisa terdiri dari isim nakiroh plus isim nakiroh sifat, dan bisa terdiri dari isim ma'rifah atau im plus isim ma'rifah sifat. Nomor 3, i'rabnya na'at mengikuti i'rabnya man'ut seperti tadi. Nomor 4, ada kata yang asalnya bukan isim sifah yang dibuat menjadi isim sifah, yaitu dengan memberi ya yang ditasydid di akhir kata. Nomor 5, ada struktur kata yang terdiri dari isim nakiroh in plus isim nakiroh sifat yang bukan struktur man'ut plus na, tetapi struktur idhofah, yaitu jika in pertama adalah kata tertentu, antara lain kata ghairi. Karena ghairi dimanapun teksnya, apapun teksnya, itu selalu berkedudukan menjadi mudhof atau berstatus menjadi mudhof. Yang nomor 6, kaidah nomor 6, di dalam bahasa Arab jika mengumpulkan kata, struktur kata dan kalimat diberi huruf athof. Dan nomor 7, huruf athof antara lain adalah wawu. Dan nomor 8, kata, struktur kata atau kalimat yang dikumpulkan dengan huruf athof
Yang pertama disebut sebagai ma'tuf alaih dan yang kedua disebut sebagai ma'tuf. Yang nomor 9, i'rabnya ma'tuf mengikuti kepada i'rabnya ma'tuf alaih. Yang nomor 10, di dalam bahasa Arab ada badal. Yang nomor 11, badal digunakan untuk menyebutkan perincian dari ungkapan yang perlu disebutkan perinciannya, dan juga digunakan untuk menyebutkan sosok tertentu dari kata sebelumnya yang pada hakikatnya adalah sama. Nomor 12, badal terdiri dari mubdal minhu dan badal. Mubdal minhu adalah kata yang pertama dan kata yang kedua adalah badal. Nomor 13, i'rabnya badal mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Sekian pelajaran 16 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.